Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Imrotul Hasana dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 3A. NIM 119031102. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum bab 9 sampai bab 13 dari tugas fikih ibadah yang bab pertama akan dibahas oleh saya, yaitu berjudul puasa, kedua zakat, ketiga praktek menghitung zakat, empat nikah dan praktek akad nikah, dan muhalilat dan muharramat. Ya, di sini ada satu bab puasa. Saya akan membahas pengertian puasa, syarat puasa, rukun puasa. Puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya satu hari lamanya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dan disertai niat. Kedua, yaitu syarat puasa. Syarat puasa itu meliputi menjadi dua. Ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu adalah satu, Islam berakal akli, orang yang gila tidak diwajibkan puasa atau baligh, dan empat, kuat atau mampu dalam puasa. Syarat kedua adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu harus Islam, munarjis atau mengerti dan mampu membedakan yang baik dan yang benar, 3, suci pada darah haid, nifas dan wiladah, 4, dikerjakan dalam waktu atau yang hari yang dibolehkan puasa. Dan terus ada pula rukun puasa. Rukun puasa itu terdiri dari niat dan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Sunnah-sunnah dalam puasa ada juga, dari itu saya sini akan menjelaskan sedikit sunnah-sunnah yang di dalam waktu puasa, yaitu 1, makan sahur, 2, mengakhiri makan sahur, 3, menyegerakan terbuka, dan 4, membaca doa ketika berbuka puasa. Dan masih banyak lagi tentang sunnah-sunnah puasa. Itu adalah saya mengambil sedikit saja contohnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang zakat. Ada pengertian zakat, macam-macam zakat, dan hikmah zakat. Pengertian zakat. Zakat itu adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahik atau yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat memberikan sebagian harta kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya, dan hukumnya wajib. 3, ada pula zakat itu suatu kewajiban dan kewajiban Islam, ialah adalah suatu rukun-rukunnya yang termasuk rukun yang terpenting setelah syahadat dan sholat. Zakat itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ialah sifat asal, bakat, perasaan, keagamaan, dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim dalam keadaan fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran atau dosa-dosa yang disebabkan pengaruh pergaulan dan sebagainya. Ada pula zakat mal. Zakat mal. Zakat mal itu adalah kekayaan yang dikeluarkan pada jangka waktu 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisab, mencakupi hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut dan ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi. Hikmah zakat. Hikmah zakat itu ya, selanjutnya cara menghitung zakat. Rumus perhitungan fitrah. Saya akan sini menghitung zakat fitrah saja yang saya ambil, dan zakat malnya tidak ya. Ya, di sini saya akan cara menghitung zakat fitrah perorangan.
3,5 kg liter kali harga beras di pasar per liter. Contoh, harga beras rata-rata 10.000 per liter, maka zakat fitrah yang harus dibayar adalah orang sebesar 35.000. Jika dihitung dari segi berat, maka zakat fitrah per orang 2,5 kali harga beras di pasaran per kilogram. Sampai di sini apakah masih udah paham cara menghitungnya? Di sini kita lanjut bab selanjutnya. Bab selanjutnya itu adalah nikah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, dan hikmah pernikahan. Pernikahannya itu berasal dari Arab atau nikahun yang merupakan masdar atau kata asal dari kata nakaha. Sinonimnya tazawaja, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut dengan perkawinan. Menurut bahasa nikah adalah adnahu atau al-takahul yang artinya berkumpul atau saling memasuki. Pernikahan menurut komplikasi hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau mistaqon qolidan untuk menaati perintah Allah yang melaksanakan merupakan ibadah. Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya hingga menimbulkan hak dengan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz nikah. Ulama golongan Syafi'ah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul dengan sebelum akad berlangsung diserta di antara kemudiannya tidak boleh bergaul. Hukum nikah itu dibagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang diwajibkan dalam pernikahan. Wajib pernikahan berhukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincirnya pada perbuatan zina keadaannya tidak menikah. 2. Sunnah. Hukumnya menjadi sunnah dianjurkan bila seorang memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenisnya dan memiliki biaya menikah dan rasa tanggung jawab namun tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh ke perzinahan. 3. Haram. Nikah menjadi haram manakala seorang yang bahwa menikah ia akan menzalimi istri, tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahir kepada istrinya dan tidak menjadi kepala keluarga yang baik. 4. Makruh. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. 4. Mubah. 5. Mubah. Hukum mubah diberlakukan sebagai seorang pria yang tidak berdosa oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan yang mengharamkan nikah. Itu adalah hukum-hukum nikah. Rukun, ada pula rukun dan syarat pernikahan. Rukunnya itu terdiri dari 4. 1. Adanya calon suami dan istri yang mempunyai pernikahan. Syarat-syaratnya yang harus dipenuhi kedua mempelai adalah laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan harus sama-sama beragama Islam. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan orang yang lain baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin, dan hal-hal yang lainnya. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawinkannya. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang menikahinya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai wali: telah dewasa, berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila yang tidak berhak mewakili. B. Laki-laki yang tidak boleh perempuan menjadi wali. Harus muslim tidak sah yang beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Orang yang merdeka, adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Syarat-syaratnya itu, syarat-syarat pernikahan itu adalah 1. Calon suami. 2. Bukan calon suami, yaitu bukan haram dari istri.
2. Nah, yang terakhir adalah praktek akad nikah dan muhalilat dan muharramat. Praktek akad nikah itu adalah pembukaan. Biasanya pembukaan itu dibawa oleh penyusun pembawa acara pernikahan. Yang terlebih dahulu, calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan keluarga serta yang hadirin yang itu menyaksikan proses persilakan memasuki tempat dan dilangsungkan akad nikah. Kemudian akan dimulai dengan pembukaan yang dipandu oleh pembawa acara. Biasanya dilakukan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pernikahan ini lancar. Kedua yaitu ada khotbah nikah. Khotbah nikah adalah disampaikan langsung oleh petugas dari KUA atau penghulu yang akan berfungsi sebagai khotbah untuk ini sendiri atau sebagai pembekalan bagi kedua mempelai. Ketiga, ijab kabul. Ijab kabul itu adalah biasanya penghulu sebelum bertanya apakah si lelaki siap menikahi si calon perempuan tersebut. Rangkaian proses akad nikah alias ijab kabul dilaksanakan kalau calon suaminya sudah bersedia menerima dan menyepakati ijab kabul. Keempat adalah doa. Doa itu adalah setelah membacakan ijab kabul, yaitu doa selamat agar pernikahannya sampai sakinah, mawaddah, warahmah. Kelima yang terakhir menandatangani buku nikah. Sebenarnya akad nikah udah sah kalau kita udah melanjutkan akad, tetapi agar sah di mata hukum kita harus menandatangani buku nikah. Yang itu saya akan membacakan muhalilat. Muhalilat itu perempuan yang halal atau boleh untuk dinikahi. Contohnya anak tante kita atau sepupu, anak tiri kita yang ibunya telah diceraikan, 3 cucu perempuan kita, bukan cucu kandung, 4 istri anak angkat dan anak tiri kita, 5 anak angkat kita, 6 anak perempuan kita, ibu yang menyusui kita, yang tidak menyusukan pada ibunya, anak angkat yang menyusui pada ibu kandung, 7 dan tentu saja orang lain. Ada juga muharramat. Muharramat itu adalah perempuan yang diharamkan menikah oleh laki-laki disebabkan karena keturunannya, yaitu haram selamanya serta dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 23 yang berbunyi diharamkan kepada kamu menikahi saudara perempuan kamu, menikahi ibumu, anakmu, saudaramu, anak saudara perempuan yang bagi saudaranya laki-laki dan saudara perempuannya bagi saudara perempuannya. Itulah presentasi saya yang saya resum dari bab 9 sampai bab 13. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.